Nama saya Lisa Dwi Putri, NIM 204105020116, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu dengan materi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Langsung saja, yaitu ke pengertian inflasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, jadi di mana suatu negara itu harga-harga barang secara umum dalam suatu negara harganya terus naik. Misal, harga beras yang dulunya 11.000 naik menjadi 12.000. Harga gula yang dulunya 12.000 menjadi 13.000. Semuanya ini terus menaik, yaitu secara umum barang-barang di suatu negara ini yang naik bukan hanya satu barang, tetapi semuanya, yaitu itu yang disebut inflasi. Kapan terjadinya? Waktunya tertentu, misal dari 1 sampai 5 bulan. Jika barang-barang naik, maka yang terjadi nilai uang akan turun. Contohnya, semisal harga beras itu 11.000, maka kita cukup mempunyai uang 55.000 untuk bisa mendapatkan 5 kg beras. Nah, tetapi jika harga beras naik, misalnya naik menjadi 12.000, maka kita harus menyediakan uang 60.000 untuk bisa mendapatkan atau membeli beras 5 kg. Nah, waktunya itu tertentu antara 1 sampai 5 bulan atau 1 sampai 2 tahun. Bukan hanya 1 sampai 2 hari saja, tetapi bisa berbulan-bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu macam-macam inflasi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, laju inflasi. Yang pertama, inflasi merayap di bawah 10%, di mana inflasi ini dihitung per tahun antara 1 sampai 10%. Jadi, misalnya dihitung secara agregat, ternyata dalam setahun inflasi itu di bawah 10%, maka inflasi itu disebut inflasi merayap. Yang kedua yaitu inflasi menengah, antara 10 sampai 30% setahun. Ketika dihitung rata-rata, ternyata naiknya barang keseluruhan secara agregat secara nasional itu mencapai 10 sampai 30%, disebut inflasi menengah. Yang ketiga yaitu inflasi tinggi di atas 100% selama setahun. Ini inflasi yang sangat tinggi ya, yaitu dimana inflasi dari 30 sampai 100%, bahkan lebih di atas 100% itu tinggi sekali. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang itu terlalu kuat. Misal, masyarakat permintaan beras itu masyarakat semakin meningkat, padahal persediaannya sedikit. Kemudian permintaan bahan bakar minyak, persediaannya itu sedikit tetapi permintaannya banyak. Nah, apa yang terjadi? Maka barang-barang itu akan melambung harganya, akan tinggi. Ketika harganya tinggi berarti terjadilah inflasi. Yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Inflasi terjadi karena biaya produksi barang naik. Contoh, jika harga mobil naik, yang semisal itu dulunya 200 juta, kemudian harga bahan bakunya naik seperti plastik dan bahan baku mobil lainnya itu naik, maka otomatis harga mobil akan naik menjadi semisal 250 juta. Hampir sama dengan permintaan, yaitu barangnya sedikit, sehingga secara agregat penawarannya itu berkurang. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Bisa jadi karena negeri itu barang-barang naik, bahan bakunya seperti gula karena tebu itu naik, atau karena karyawan naik, karena dalam suatu negara permintaan itu tinggi, atau persediaan sedikit maka barangnya naik.
Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Bisa jadi harga barang itu naik karena negara produsen itu mengalami gejolak. Misalnya, kita memerlukan gandum yang ditanam di Afrika. Nah, ternyata di Afrika itu tidak bisa memproduksi dengan baik, sehingga harganya akan naik di Indonesia ketika diimpor. Selanjutnya itu sebab-sebab inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Yang kedua, inflasi penawaran. Dan yang ketiga adalah inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed inflation. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, ada dua, yaitu natural inflation atau inflasi yang bersifat alami. Contohnya seperti bencana alam. Nah, otomatis jika terjadi bencana alam, maka otomatis harga-harga barang akan naik. Contohnya seperti COVID sekarang ya, juga termasuk bencana. Persediaan sedikit tetapi permintaan terus naik. Yang kedua, inflasi disebabkan karena kesalahan manusia itu sendiri. Contohnya seperti korupsi. Karena suatu negara terjadi korupsi, maka biaya produksi akan tinggi karena produsen-produsen akan mengeluarkan biaya di luar harga normal. Selanjutnya itu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Selanjutnya, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Selanjutnya, mengarahkan investasi pada hal-hal baik, hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang terakhir yaitu solusi inflasi dalam ekonomi Islam itu ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Demikian video tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.